Ya, teman-teman yang dimuliakan, kita ketemu kembali. Kita akan lanjutkan kajian kita. Di episode pertama, kita sudah membahas tentang alasan pertama dan alasan yang kedua. Ya. Alasan yang ketiga, kenapa kita mempelajari Sirah Nabawiyah? Karena Sirah Nabawiyah itu akan membantu pemahaman kita ketika kita berhadapan dengan tafsir ayat-ayat Al-Quran, dan kita akan juga memahami asbabul wurud, ataupun ketika memahami syarah atau bagaimana menerangkan setiap hadis-hadis yang kita temukan. Karena semua ayat-ayat Al-Quran dan semua hadis-hadis Nabi tentu saja ada yang melatar belakangi kenapa ayat itu diturunkan, ada yang melatar belakangi kenapa hadis itu harus dimunculkan. Teman-teman yang dimuliakan, asbabun nuzul, misalnya surat Al-Fatah, ya, ataupun surat An-Nasr, ataupun surat Al-Kafirun, ataupun surat Al-Alaq, Iqra bismi rabbika. Semua itu memiliki latar belakang sejarah. Dan kita akan memahami kenapa Iqra harus diturunkan di awal penurunan wahyu-wahyu Al-Quran. Itu semuanya berlatar belakang bagaimana Rasulullah harus gelisah untuk mengeluarkan kejahiliahan masyarakat Mekah. Beliau naik ke Gua Hiro, kemudian makanya ayatnya Iqra, bacalah. Tentu kita tidak akan berlama-lama di sana. Kemudian ketika surat An-Nasr, idza jaa nasrullah, ayat itu turun melatar belakangi peristiwa Fathu Mekah, yadkhuluna fi dinillahi afwaja, atau inna fatahna laka fatham mubina, melatar belakangi sulhul Hudaybiyah, perdamaian Hudaybiyah. Atau hadis-hadis Rasulullah SAW ketika seorang anak kecil, Abdullah ibnu Abbas, dipegang oleh Rasulullah pundaknya, kemudian beliau mengatakan, ya gulam ihfadillah yahfadka. Hadis itu keluar dari lisan Rasulullah, apa peristiwa yang melatar belakangi, sehingga betul-betul kita akan memahami. Atau hadis Rasulullah yang relatif sedikit panjang, Zahaba ahlud duthur bil ujur. Orang-orang, ya Rasulullah, orang-orang kaya akan berangkat kepada Allah dengan pahala yang melimpah. Kami orang-orang miskin, apa yang harus kita bawa? Nah, ini kan peristiwa-peristiwa ini datang bukan hanya datang secara otomatis kemudian ayatnya turun ataupun hadisnya keluar, tetapi Allah Maha berkehendak di belakang itu ada peristiwa-peristiwa sehingga hadis ataupun ayat menjadi semakin berbobot ketika kita memahami apa yang melatar belakangi. Yang kedua adalah ketika kita didapat hadis-hadis ataupun ayat-ayat Rasul, ayat-ayat Allah tentang bagaimana Rasulullah beribadah, kita bukan hanya mendapatkan yang tadi kita sampaikan, bukan hanya mendapatkan rokaatnya jumlahnya berapa, kemudian seberapa jauh beliau menempuh perjalanan, tetapi yang kita dapatkan adalah keaslian. Aslinya Rasulullah itu sholatnya 11 rakaat. Aslinya Rasulullah itu menempuh perjalanan 83 km. Tetapi kemudian ketika kita harus menerjemahkan itu pada kekinian, kita tidak akan melupakan al-asolah fil ibadah, keaslian ibadah itu, sehingga sekarang yang terjadi apabila terjadi sebuah peristiwa yang harus kita jalani di dunia industri, di dunia teknologi, tetapi tetap kita akan kembali kepada basicnya sebelum kita kemudian mengaplikasikannya di dunia kekinian. Artinya jangan sampai kita kehilangan pijakan, karena ketika zaman berubah, di saat yang kemudian nanti mungkin alamnya bukan alam teknologi lagi, mungkin alamnya alam yang berbeda, tetapi keaslian ibadah itu akan tetap ada. Al-asolah, kemurnian, keaslian ibadah itu akan tetap menjadi sebuah basic.
Dan yang ketiga, ini yang luar biasa penting adalah ruh dari sebuah peristiwa. Ruhnya apa? Kemenangan Mekah itu atau pembebasan kota Mekah itu ruhnya apa? Diteladani oleh Salahuddin Al-Ayyubi bahwa pembebasan kota tidak berdarah-darah, bahwa tidak boleh kita mencederai ataupun melukai orang-orang yang tidak bersenjata. Kita tidak juga menzolimi para wanita yang tidak ikut larut dalam sebuah peperangan, tidak juga merusak rumah-rumah ibadah, kebun-kebun, tanaman-tanaman. Artinya kita ambil ruhnya. Sehingga ketika peristiwa itu berganti, mungkin wanita di zaman sekarang terlibat dalam peperangan. Mungkin di zaman sekarang rumah-rumah ibadah dijadikan basic-basic militer mereka. Nah, itu tentu saja kita harus mengenal sebuah perkembangan tetapi tidak melupakan kemurnian yang dulu pernah dialami pada zaman Rasulullah SAW. Teman-teman, itulah poin yang ketiga. Kemudian kita akan melanjut pada poin yang keempat dan kita akan skip dulu dan kita akan melanjutkan pada episode berikutnya. Terima kasih teman-teman.